sebagai moderator dan Saya Muhammad Firmansyah. saya Tika Salim sebagai kuis. Saya Zahra Alfaisri sebagai pemateri. Saya Yulisna sebagai untuk pertanyaan. Saya Ramalia Fitris sebagai penjawab pertanyaan. Dan saya sebagai Yasmina sebagai. Oke, langsung saja kita ke materi yang akan dijelaskan oleh Zahra Fadli. Silakan. Oke teman-teman, minta perhatiannya sebentar ya. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan buat teman-teman semua. Menurut teman-teman, Pancasila itu sendiri apa sih? Dasar negara. Nah, oke, sebagai dasar negara. Nah, apakah setiap negara itu menurut teman-teman ada dasar negaranya? Ada. Kalau enggak bisa negara itu maju. Oke, nah benar sekali. Pada umumnya, di seluruh dunia ada berbagai dasar negara yang membantu suatu negara itu agar tetap berdiri kokoh dan tidak goyah. Yang membantu negara itu tetap berdiri kokoh dan tidak goyah. Oke, next slide. Nah, lalu secara ringkas tapi kuat, Insinyur Soekarno menjelaskan pentingnya Pancasila. Pancasila adalah well-rounded scope, dasar falsafah dan alat untuk penyatuan bangsa. Pada hakikatnya, itu adalah alat untuk memerangi semua jenis penjajahan, terutama imperialisme. Ada dua cara untuk memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Nah, lalu hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat ada beberapa, yaitu pertama, menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat akan membantu pemulihan harga diri Indonesia sebagai bangsa yang merdeka secara politik. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai sistem filosofis membangun dasar pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filosofis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang terakhir atau keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi sebagai the way of life atau tuntutan hidup bangsa. Oke. Lalu di sini ada karakteristik Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang dijelaskan oleh Louis Katzoff, membagi filsafat menjadi 6 kategori, yaitu pertama, filsafat mendorong pemahaman dan tindakan. Kedua, pemikiran filsafat yang ketat. Ketiga, pemikiran filsafat yang komprehensif. Keempat, pemikiran filsafat yang rasional. Kelima, pandangan filsafat umum. Dan keenam, kritik filsafat yang mendalam. Oke, next slide. Nah, lalu di sini ada sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, saya ada pertanyaan lagi buat teman-teman semua. Sebelumnya, menurut teman-teman, historis itu sendiri apa? Sejarah. Nah, benar sekali. Historis itu adalah kata lain dari sejarah. Jadi maksudnya ialah sumber historis sebagai sistem filsafat, yaitu sebagai sistem filsafat nasionalisme. Menurut Soekarno, adalah nasionalisme yang membuat manusia hidup dalam roh dan menjadikan mereka perkakas Tuhan. Lalu berbagai peristiwa dalam sejarah Indonesia menunjukkan diskusi tentang sila-sila Pancasila sebagai sistem filosofis. Kemudian yang kedua ada sistem sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Maksudnya ialah sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah masyarakat awam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Lalu yang kedua, oke, next, yang terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, maksudnya ialah Pancasila awalnya merupakan sistem politik yang berkembang menjadi filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama terdiri dari wacana politik tentang
Bali dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Oke, next. Nah, lalu di sini ada landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut teman-teman sendiri, landasan itu apa sih? Acuan. Nah, benar. Apa? Based on. Oke, nah di sini ada 3 landasan untuk Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama ada ontologis, kedua epistemologis, dan terakhir aksiologis. Maksudnya ialah landasan ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi. Lalu secara epistemologis yaitu sistem pengetahuan adalah tujuan dari penelitian epistemologis filsafat Pancasila. Maksudnya epistemologis adalah bidang filsafat yang membahas tentang apa sebenarnya ilmu pengetahuan. Kajian epistemologis Pancasila berhubungan erat dengan ontologisnya. Kemudian yang terakhir yaitu landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis Pancasila sendiri mengandung arti kalau kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Jadi aksiologis itu lebih ke pembahasan nilai-nilainya. Okay, next slide. Lalu ada rumusan sila Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Sistem itu sendiri menurut teman-teman apa? Apa pendapat kalian tentang sistem, pengetahuan kalian tentang suatu sistem? Pengaturan kah atau bagaimana? Ada yang tahu? Sistem Susunan? Oke, boleh. Nah, sebuah sistem adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Definisi dari sistem adalah urutan terorganisir dari kombinasi yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip nasional. Jadi dapat diikuti bahwa sebuah sistem adalah kelompok bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, next slide. Oke. Nah, lalu Pancasila sebagai sistem filsafat berkaitan dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 2. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak pokok bahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya kita akan masuk ke tentang apa sih korelasi antara Pancasila sebagai sistem filsafat dengan Quran Surah Ar-Rum ayat 2. Nah, di sini yang artinya ialah bangsa Romawi telah dikalahkan. Maksudnya ialah Surah Ar-Rum ayat 2 menyatakan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan menjelaskan bagaimana kekuasaannya terlihat dalam peristiwa sejarah seperti kemenangan Romawi atas Persia. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, sebagai sistem filsafat, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, Pancasila juga mencerminkan semangat toleransi, keragaman, dan partisipasi aktif dalam proses demokratisasi. Sebagai hasilnya, Pancasila terus menjadi landasan pokok bagi pembangunan negara dan kehidupan bermasyarakat Indonesia dan memegang peran krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Zahra. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 4 dan kelompok 5 dan kelompok 6, ada yang mau bertanya? Kan pada kelompok 5 dan kelompok 6 yang mau bertanya? Oke, Ella dari kelompok 6. Apa sebenarnya makna Pancasila bagi kemerdekaan Republik Indonesia pada era kekinian? Apakah cuma sebagai dasar negara? Enggak bisa pelan-pelan nggak? Bisa. Apa sebenarnya makna Pancasila bagi kemerdekaan Republik Indonesia pada era kekinian? Apakah cuma sebagai dasar negara?
ada makalah. Kalau di hati kan susah. Oke, selanjutnya kelompok 5 ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kirim ya, kirim mana ya pertanyaannya? Oke, kalian siapkan. Perkenalkan. Kelompok 5. Ada Bagaimana usaha kita sebagai rakyat Indonesia untuk tetap menegakkan Pancasila? Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jelaskan semua ya. Oke, teman-teman, berikan kami waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kadia, kelompok 5. Oke, pertanyaannya bagaimana usaha kita sebagai rakyat Indonesia untuk menegakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha kita sebagai rakyat Indonesia dapat dicontohkan dengan membangun karakter bangsa, pemberdayaan masyarakat seperti kita ikut pemilu, terus juga menjaga keberagaman agama, juga ikut adil dalam memberantas korupsi, serta memelihara keamanan. Kalau bisa dimakan ya. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Aini. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 6. Pertanyaannya, apa sebenarnya makna Pancasila bagi kemerdekaan NKRI? Apakah cuma sebagai dasar negara belaka, ataukah ada hal filosofis yang sebenarnya bisa diresapi bagi untuk kehidupan rakyat Indonesia? Jawabannya, Pancasila memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar dasar bagi Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan landasan filosofis dan moral yang mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan. Katakan terima besar. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya yaitu kami ada beberapa soal kuis yang akan dibacakan oleh Sadika. Nanti yang cepat ada hadiah. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi kuis. Jadi ini siapa cepat dia dapat? Iya benar. Oke. Tunjuk tangan dulu ya. Tunjuk tangan dulu. Tunggu, dihitung dulu ya, jangan itu. Tunjuk tangan dulu kan? Iya, jangan dihitung dulu. Dia harus dihitung dulu. 1, 2, 3 langsung. Kalau nggak di Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ilmu filsafat? A. Pancasila hanya sebagai dasar negara. B. Pancasila sebagai pandangan hidup yang memiliki dasar filosofis. C. Pancasila hanya merupakan semboyan nasional. D. Pancasila tidak memiliki kaitan dengan filsafat. belum dihitung. Hitung dulu ya teman-teman. Diskualifikasi. Ulang ya, 1, 2, 3. B sebagai pandangan hidup. Bagaimana teman-teman? Jawabannya benar? Oke, lanjut pertanyaan kedua. Salah satu ciri utama Pancasila sebagai sistem filsafat adalah adanya konsep tentang keadilan sosial. Konsep ini terdapat dalam sila berapa? A. Sila pertama. B.
kedua, C. Sila ketiga, dan D. Sila kelima. Belum. 1, 2, 3. Benar? Pertanyaan ketiga. Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya berisi nilai-nilai moral dan etika. Salah satu aspek yang terpenting adalah adanya keselarasan antara aspek moral dan sosial. Bagaimana Pancasila mencapainya? A. Melalui peraturan negara yang ketat. B. Melalui konsep musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial. C. Melalui penegakan hukum yang keras. Dan D. Melalui kebebasan individu yang mutlak. 1, 2, 3. B. B-nya apa? Benar. Benar. Lagi kepada Zaki. Next, soal keempat. Filsafat Pancasila menekankan pentingnya keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dalam sila yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Sila ini merupakan bagian dari sila keberapa? A. Sila pertama. B. Sila kedua. C. Sila ketiga. D. Sila keempat. Siapa? Satu, dua, satu, dua, satu, dua, tiga. Jawabannya benar. Malah Soal terakhir. Terakhir ya. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki hubungan erat dengan nilai ketuhanan. Nilai ini tercermin dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna utama dari sila pertama tersebut dalam konteks filsafat Pancasila? A. Manusia harus tunduk pada hukum negara. B. Semua agama harus diperlakukan sama dalam negara. C. Negara harus mendirikan agama tertentu. D. Mengakui dan menghormati kebebasan beragama dan nilai spiritual dalam kehidupan. 1, 2, 3. D. Benar. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Demikian hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.